apa yang kamu bisa rumuskan ulang dari skripsi kamu tentang apa membaca selera konsumen atau apa? Iya, sebenarnya konsumen itu mereka udah punya segmennya masing-masing. Tapi kalau mau menuju satu wilayah yang mau kita ambil atau bagian ini ya roti ya, sebelah mana sih bagian segmen yang mau kita tangani gitu. Ya itu fokus ke situ. Misalnya kalau sekarang isunya jelas ya, COVID, orang pingin imunnya naik. Mungkin semua produk yang berhubungan atau berkampanye menggunakan bahwa produk ini bisa meningkatkan imunitas tubuh. Saya rasa itu yang akan dicari. Apalagi tapi ya dengan harga yang terjangkau, karena konsumen kita kan harga itu selalu banyak yang dilihat, apalagi di pertimbangan utama. Kualitas itu kadang bisa menjadi pertimbangan kedua. Iya, setelah harga itu. Tetapi di segmen tertentu ya. Narasi atau cara berpromosi itu juga. Betul. Itu sangat-sangat mendukung. Cara kita mempromokan produk kalau nggak didukung sama kemampuan komunikasi, apalagi sekarang komunikasinya harus lebih banyak lewat internet gitu. Kalau nggak menguasai itu, saya rasa juga jadi produk bagus pun jadi garing gitu. Produk biasa bisa jadi wow gitu ketika yang branding bagus, yang mempromosikan bagus gitu. Kalau melihat apa ya, entrepreneurship masyarakat kita itu memang belum tumbuh atau bagaimana? Ini kalau di lingkungan seniman ketika COVID saya lihat mereka bagus juga. Jadi seniman pada banding setiap jualan makanan itu banyak sekali saya lihat, karena teman-teman sendiri. Tapi ya karena dulu itu kan masyarakat kan, bagian dari masyarakat sebenarnya. Karena ada dalang yang karena tidak PY terus kemudian jualan semongko juga ada. Ya seperti itu. Jualan ayam. Betul. Teman saya itu makeup artis aja dia jualan makanan. Makan masakan apa dia promoin gitu. Itu kan karena kepepet gitu ya. Iya nggak tahu itu kepepet atau enggak, tapi kan maksud saya yang berkaitan dengan apa ya, dengan kreativitas, inovasi, menciptakan sesuatu. Misalnya seperti teman Anda itu kopi degan misalnya gitu. Kopi degan. Atau apalah misalnya kayak misalnya wedang uwo. Ya. Wedang uwo itu kan sekarang mulai muncul lagi. Laris kan? Selama pandemi ini laris kan? Betul. Empon-empon itu sangat payu. Bahkan yang hanya istilahnya resellers gitu ya. Itu juga mereka mendapatkan keuntungan juga relatif lebih tinggi gitu. Iya. Daripada ketika normal gitu. Menurut sampean bagaimana mestinya masyarakat menghadapi pandemi ini berkaitan dengan survivalitas? Kreativitas itu sangat mendukung untuk survive sebenarnya. Kreativitas. Kalau kita nggak kreatif, gimana mau survive? Keberanian masuk nggak? Jelas termasuk di situ. Kreativitas itu artinya berani malu juga gitu nggak? Iya jelas. Berani malu, berani apa? Nah, ini peluang. Yang dilihat adalah peluang, kemudian gimana mengemas biar ini bisa payu. Ketika itu sudah dilakukan, ketika nggak payu ya berarti perlu dikaji lagi gitu kan. Jangan mandek dong. Tapi kalau dikaji lagi butuh waktu lagi, sementara makan itu kan kebutuhan yang misalnya sekarang ini dapat respon dari konsumen. Ya. Tolong itu diinovasi, komplainnya diperbaiki. Kalau nggak bisa memperbaiki ya sudah, berarti berhenti di situ. Itu sesuatu yang menurut P kurang services atau dari orang-orang kita. Kan sering gini kalau misalnya saya di toko atau di warung gitu mau beli sesuatu gitu, tapi dia nggak ada. Jawabannya nggak ada, atau wes entek sudah habis dan sebagainya. Sementara kalau ini contoh aja di Glodok misalnya dengan para pedagang Cina itu ya,
kalau saya datang ke satu kios gitu, barang yang saya cari nggak ada. Nggak ada. Dia nyariin. Dia akan bilang, oh ya tunggu sebentar. Nah dia bisa ke rekannya atau dia telepon. Itu yang membedakan, Mas. Jadi itu mungkin di Glodok antara pedagang itu udah saling tahu sama tahu. Ketika barangnya dia yang dia punya apa yang saya nggak punya, itu dia udah tahu harga dan lain-lain. Jadi ketika konsumennya nanyain itu, dia tidak mengarahkan kita, udah lewat saya aja masih bisa. Dia ngambil margin dikit dan itu saling apa ya? Ikatannya kuat berarti itu. Ikatan Antar pedagangnya kuat. Kalau ikatannya antar pedagang nggak kuat, itu nggak akan jalan. meskipun dapat margin kecil gitu Iya. nggak apa-apa. Nggak Tapi masalah. apa keberlangsungan atau Keberlangsungan sama ini apa? Buka kerannya lebih banyak, Mas. Oke. Iya kan? Ketika orang jajan di sana tapi yang di sana nggak punya produk, yang punya produk kita, dia akan membalas itu. Sementara kita, lu katanya kan kita ini kan bangsa yang apa ya, yang gotong royong dan sebagainya. Apakah Untuk dagang kayaknya enggak deh. enggak ya? Maunya monopoli, Seperti itu saya lihat banyak yang menguasai, bahkan menutup harusnya menerapkan informasi. itu sih. Kalau itu diterapkan itu kayaknya bagus. Itu karena apa? Karena karakter atau apa ya? Karakter atau sistem yang tidak terbangun atau bagaimana? Lu kan katanya Larinya nanti ke ini ya, Mas Sarah kayaknya deh, itu sukuisme itu. Ada suku-suku tertentu di Indonesia yang memang tangguh dalam berdagang. ya, Ada yang tidak. Ya, Bahkan betul. saling gontok-gontokan sendiri. yang saya tahu nih misalnya para bagul rumah makan Padang, Ya, rumah itu. makan Padang Hanya itu lebih ke situ. mereka semacam punya persatuan yang saling menginformasikan harga cabai yang paling murah itu di mana. Misalnya di Kulon Progo. Ya. Nah itu akan asosiasi yang ada di Kulon Progo itu suruh memborong. Terus mereka Nah, ke baru situ. kemudian mereka akan sebarkan gitu. Kalau yang murah di Gunung Kidul, mereka akan begitu dan seterusnya. Itu kan artinya persatuannya kuat. ada persatuan gitu Iya, ya. betul. Yang Dan informasi kan. betul. Mereka saling telepon kontak tentang harga-harga. Betul. Menjaga keberlangsungan bisnis bersama itu. Yang kayak gitu yang bisa. Meskipun marginnya kecil, menjadi lebih kecil. Tidak apa-apa. Tidak masalah kalau ininya kuantitasnya banyak. Ya saudara-saudara P itu ya karena skripsinya dari situ. Saya kira yang disampaikannya itu menarik. Bagaimana kreativitas bisa mestinya dimunculkan dan juga mungkin kebersamaan gitu ya. Bersama itu yang Kan katanya kan kita kan bangsa yang gotong royong, apalagi di itu ajaran leluhur kok nggak diterapkan. ya, itu menghina leluhur ya. Iya. dia aja yang radikal aja bisa menghargai leluhur ya. Ada yang tidak Lupa mungkin. lupa ya. Nah, ya kita ingatkan lah. Ya, meskipun kamu mestinya banyak dinasihati, nasihatmu apa, Be? Buat siapa ini? Ya kalau nggak bisa menasihati orang lain, nasihat untuk dirimu sendiri apa? Nggak ada ya. Untuk diri sendiri menasehati dia. Perlu dinasihati. Oh, Merapinya sudah berubah. Ya ketutup awan. Ah, oke. Visualnya tutup. Kamu bisa membaca karakter Merapi nggak selama dari tahun 2010? Ya itu dari obrolan dengan teman-teman pengamat. Jadi masyarakat Merapi itu di Indonesia itu yang paling siap menghadapi erupsi sebenarnya. Di Indonesia itu Di paling siap Paling siap karena pengalaman berulang. pengalaman Jadi berulang. sebelum 2010 karakter Merapi itu sekitar 3,5 sampai 4 tahun itu selalu erupsi. Jadi mereka Sudah selalu siap apa yang harus dilakukan gitu. Nah. Kalau ini membesar dan lain-lain itu mereka Dan udah- lagi bencana alam itu di sisi sebelahnya adalah juga memberi berkah, sangat kesuburan tanah, betul. juga material-material lain. material material kayak pasir dan batu yang berlimpah, yang tidak habis-habis, tidak habis. tidak habis dengan kualitas yang di Indonesia tertinggi ya.
Iya. Hampir kebanyakan jalan-jalan di infrastruktur di Jakarta itu ngambil pasir ngambil dari kualitas nomor 1. Itu jadi merupakan sesuatu yang dalam beberapa hal disyukuri gitu ya, bukan dihindari gitu ya. Kalau kita kembali ke almarhum Mbah Marijan dulu, beliau ngobrol Merapi itu tidak berbahaya, itu Merapi itu berkahi, malah berkahi. Jadi harusnya jangan dianggap itu ancaman. Itu dianggap ancaman ketika kita tidak paham karakter Merapi gitu. Kalau karakter Merapinya memang dia harus bertugas erupsi, ya kita yang menyingkir, udah menyingkir dulu. Nanti setelah dia selesai kita balik, dia udah ambil berkah. Bagaimana sistem menyingkirnya itu yang nah betul. Jadi sebenarnya tidak ada bencana kalau kita udah berpola pikir seperti itu. Ya. Mungkin Jepang udah menerapkan malah. Itu sesuatu yang niscaya. Iya. Artinya dari segi infrastruktur bagaimana Mas P? Kan kalau di Jepang itu yang saya tahu misalnya rumah itu dikonsep begitu rupa. Betul. Gempa, artinya konstruksinya di tempat kita itu sudah bisa dilakukan apa belum? Beberapa tempat mungkin sudah, beberapa tempat yang memiliki kesadaran seperti itu sudah. Setidaknya pengetahuan mengenai itu sudah ada. Pengetahuannya sudah ada, tetapi yang menurut memang persoalannya ketika dilaksanakan ada prasyarat syarat dan ketentuan berlaku. Itu biaya. Nggak cuma sekedar biasa, lebih ke regulasi menurut saya. Regulasi itu artinya dari pemerintah. Apa maksudnya regulasi? Untuk mitigasi sebaiknya memang dari usia sedini mungkin, kayak di Jepang itu loh. Okay. Di Jepang itu anak kecil udah tahu misalnya terjadi gempa atau erupsi itu, mereka tidak akan panik. Mereka udah tahu titik mana yang harus mereka tuju, apa yang harus dilakukan. Itu dari kecil. Jadi udah terbiasa sampai. Anda ingin mengatakan bahwa dari tahun 2010 sampai sekarang misalnya masih saja terjadi hal yang berulang-ulang. Indonesia maksudnya kepanikan kayak atau apa kayak? Iya, masih. Itu kalau Jepang mungkin bisa dewasa itu karena sudah jangka waktu panjang mereka menerapkan edukasi dari dini. Di Indonesia itu yang sebaiknya seluruh wilayah itu menerapkan itu dari sejak dini, karena ancamannya itu nggak cuma gunung. Jadi apa nih menumbuhkan kesadaran pengetahuan mengenai kebenaran sikap kita terhadap alam, terhadap alam aja. Ya. Jadi potensinya tiap daerah kan beda-beda. Kalau yang nggak ada gunungnya pasti kegempaan yang mengancam. Karena kita wilayah cincin api kan. Indonesia itu masuk wilayah cincin api. Jadi kesadaran itu dulu lah. Anak kecil diajari hal sederhana dulu mengenai itu. Misalnya gempa, kamu harus lari ke titik mana yang aman. Jadi bukan sekedar bansos atau BLT. Wow. Itu udah terlambat kalau mikirnya. Itu terlambat saudara-saudara BLT atau bansos itu. Tapi bagaimana yang penting adalah menyiapkan warga untuk menghadapi ketika keadaan alam itu terjadi, kejadian alam itu terjadi. Apa yang harus warga lakukan? Tidak menimbulkan kepanikan, mereka akan dengan sendirinya bisa menyelamatkan dirinya sendiri dan memudahkan pemerintah untuk mengurusinya akhirnya. Jadi pemerintah hanya akan lebih memfasilitasi apa gitu. Betul, tidak ya misalnya ini kayak 2010 mungkin dana banyak yang tidak gelontorkan hanya untuk mengevakuasi karena koordinasi waktu itu memang kacau kan. Tapi setiap bencana kan koordinasinya selalu kacau. Ya, itu yang di Indonesia atau di mana? Nggak tahu di mana. Saya mau ngomong Indonesia takut. Ya itu kita harus belajar ke negara lain yang memang sudah matang menerapkan. Mas B, saya mau tanya tuh soal regulasi tadi, jelasnya gimana nih? Yang kaitannya misalnya? Ya kurikulum lah, misalnya kurikulum pendidikan diselipkan di situ ada pelajaran mitigasi bencana. Karena kesadaran bahwa berkaitan dengan alam ya. Kesadaran lingkungan terdekat di tempat mereka. Betul. Hidup. Apa ancaman terdekat di situ itu yang harus diwaspadai dan apa yang harus disikapi dari kecil, maksudnya dari mungkin tingkat SD lah. Jadi Pak Menteri Pendidikan jangan hanya mikirin tentang kurikulum nasional, tapi bagaimana kurikulum lokal itu benchmarking atau apa ya istilahnya? Benchmarking itu ngambil benchmarking. Sistem yang udah ada yang bagus
kita adopsi apa salahnya kan? Kita terapkan apa salahnya? Artinya yang dari manapun, Mana yang memang cocok sepanjang diterapkan. sesuai dengan kebutuhannya gitu. Betul, ya. betul. Oke. Itu yang belum berjalan gitu ya. Bisa, saya rasa belum mendarah daging. Maaf, ini pertanyaan yang lain. Kalau dari teman-teman LSM yang melakukan pendampingan itu, Mas, apakah semuanya relatif masih berfokus pada yang namanya bansos atau apalah? Pendampingannya sampai sejauh mana? Yang di seputar Merapi ini ada beberapa komunitas atau LSM apa namanya itu. Mereka udah terjun sampai ke mitigasi. Jadi menyiapkan sebelum kejadian. Mereka punya program, punya ide atau apa, dan bisa share ke masyarakat yang mana yang cocok diterapkan. Kayak salah satunya itu yang di daerah Magelang itu ada ini lokal wisdom yang bagus. Jadi namanya sister village istilahnya. Sister village. Jadi penduduk Village dengan mana? Jadi ini desa. tingkat desa yang terancam di wilayah berbahaya yang atas. Itu koordinasi dengan desa yang di bawah yang relatif aman. Mereka koordinasi antar keluarga. Jadi misalnya yang di atas 4 jiwa turun ke bawah, aku titip logistik untuk 4 jiwa. Sewaktu sana ada kejadian, aku harus mengungsi, aku tidak mengungsi, aku bertamu di rumah saja. Itu lebih apa ya, secara psikologi lebih seolah-olah bertamu. Perasaannya bukan mengungsi. Karena kata-kata mengungsi itu apa ya, nggak enak sekali rasanya. Ya. Pendekatannya terlalu strukturalistik. Seperti itu. Bukan kulturalistik. Pendekatan kebudayaan, pendekatan nilai-nilai sosial dan sebagainya. Silaturahim. Jadi saya kira menarik perbincangan dengan V ini, dari ngomong kesenian yang tidak jelas, terus kemudian beliau juga bisa ngomong tentang mitigasi. Saya pikir bentuk-bentuk kepedulian yang semacam ini akan sangat menarik dikembangkan oleh banyak teman-teman, banyak pihak untuk meyakini bahwa kehidupan yang terbaik itu adalah memang kehidupan bersama-sama. Saya kira begitu ya Mas Bea. Itu saya kira poin yang bisa kita renungkan bersama-sama dalam bincang-bincang kali ini. Kita akan bertemu lagi dengan berbagai karakter, dengan berbagai kepedulian, kemudian apa pikiran, gagasan, dan kemudian tindakan mereka untuk belajar bersama-sama. Terima kasih telah menyaksikan. Terima kasih. Sama-sama.